Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat dosen mata kuliah landasan pendidikan Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang pengertian pendidikan dalam arti luas dan sempit, serta pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan monodisipliner. Saya Lutfia Azhara Putri Hidayat yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus penyampaian materi juga. Saya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anggi Fadila dengan NIM 2205790, Syifa Rofiani dengan NIM 2205099, dan Lutfia Azhara Putri Hidayat, saya sendiri, dengan NIM 2201142. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi. Penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti makro atau luas adalah segala bentuk pengalaman belajar di berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan atau perkembangan individu. Dalam arti makro atau luas, pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup individu, tidak ditentukan oleh orang lain. Pendidikan berlangsung kapanpun, artinya berlangsung sepanjang hayat, atau yang biasa disebut lifelong education. Karena itu, pendidikan berlangsung dalam konteks hubungan individu yang bersifat multidimensi, baik dalam hubungan individu dengan Tuhannya, sesama manusia, alam, bahkan dengan dirinya sendiri. Dalam hubungan yang bersifat multidimensi itu, pendidikan berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan, tindakan, dan kejadian, baik yang pada awalnya disengaja untuk pendidikan, maupun yang tidak disengaja untuk pendidikan. Pendidikan berlangsung bagi siapapun, setiap individu, anak-anak, ataupun orang dewasa, siswa atau mahasiswa, ataupun bukan siswa atau mahasiswa, dididik atau mendidik diri. Pendidikan berlangsung dimanapun. Pendidikan tidak terbatas pada schooling saja. Pendidikan berlangsung di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan di dalam lingkungan alam di mana individu berada. Pendidikan bagi individu tidak terbatas pada pendidik profesional. Pengertian pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan dalam arti sempit adalah pendidikan yang hanya berlangsung bagi mereka yang menjadi siswa pada suatu sekolah atau mahasiswa pada suatu program sekolah tinggi. Pendidikan dilakukan dalam bentuk pengajaran yang terprogram atau bersifat formal. Ada beberapa karakteristik pendidikan dalam arti sempit. 1. Tujuan pendidikan dalam arti sempit ditentukan oleh pihak luar individu peserta didik. Sebagaimana kita maklumi, tujuan pendidikan suatu sekolah atau tujuan pendidikan suatu kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak dirumuskan dan ditetapkan oleh para siswanya. 2.
Lamanya waktu pendidikan bagi setiap individu dalam masyarakat cukup bervariasi, mungkin kurang 1 sama dengan 6 tahun, 9 tahun, bahkan lebih dari itu. Namun demikian, terdapat titik terminal pendidikan yang ditetapkan dalam suatu waktu. Pendidikan dilaksanakan di sekolah atau di dalam lingkungan khusus, yang diciptakan secara sengaja untuk mendidik dalam konteks program pendidikan sekolah. 3. Dalam pengertian sempit, pendidikan hanyalah bagi mereka yang menjadi peserta didik atau siswa atau mahasiswa dari suatu lembaga pendidikan formal, sekolah, perguruan tinggi. 4. Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar yang terprogram dan bersifat formal atau disengaja untuk pendidikan dan terkontrol. Dalam pengertian sempit, pendidikan bagi para siswa terbatas pada pendidikan profesional atau guru. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan monodisipliner. Setiap disiplin ilmu memiliki objek formal yang berbeda. Berdasarkan hasil studi terhadap objek formalnya masing-masing, setiap disiplin ilmu menghasilkan perbedaan pula mengenai konsep atau definisi yang identik dengan pendidikan. Yang pertama, berdasarkan pendekatan sosiologi. Pendidikan identik dengan sosialisasi atau socialization. Yang kedua, berdasarkan pendekatan antropologi. Pendidikan identik dengan enkulturasi atau enculturation. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan ekonomi. Pendidikan identik dengan penanaman modal pada diri manusia atau human investment. Yang keempat, berdasarkan pendekatan politik. Pendidikan identik dengan sivilisasi atau civilization. Yang kelima, berdasarkan psikologi. Pendidikan identik dengan personalisasi atau individualisasi, personalization or individualization. Yang terakhir, berdasarkan pendekatan biologi. Pendidikan identik dengan adaptasi atau adaptation. Sekian pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan monodisipliner dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi-materi telah kami sampaikan semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Pendidikan secara makro atau luas yaitu hidup. Sebuah pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Sedangkan dalam arti sempit, pendidikan itu adalah sekolah yang dilakukan dalam bentuk pengajaran yang terprogram dan bersifat formal. Pendidikan berdasarkan pendekatan monodisipliner, yaitu setiap ilmu yang berkembang memiliki objek formal yang berbeda, seperti konsep atau definisi. Pendidikan dalam arti luas dan sempit memiliki pengertian karakteristik yang berbeda, berdasarkan lingkupnya, baik dari segi definisi, tujuan, peserta didik, waktu, tempat, pendidik, serta bentuk pendidikan yang dilakukan. Meski memiliki perbedaan segala bentuk karakteristik, tetapi tujuan utamanya tetap sama, yakni mencerdaskan generasi penunjang bangsa. Demikian presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.